وقل رب زدني علما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Ma'asyiral muslimat, akhwat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah tercurah dengan baik dan rapi kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang setiap waktunya terus mengalir ke diri kita. Apakah dia tampak oleh mata lahiriah kita ataupun tidak, kita sadari atau kita tidak sadari, nikmat Allah terus mengalir ke diri kita. Maka sebagai hamba yang lemah, yang Allah sebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa, yang diciptakan manusia dalam keadaan lemah, hendaklah pandai-pandai bersyukur. Dan menjadi hamba yang pandai bersyukur adalah nikmat yang besar, karena mereka identik dimasukkan ke dalam golongan yang sedikit, dan biasanya yang sedikit itu identik dengan sesuatu yang mahal dan berharga. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Ibu-ibu, ummahat, wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, sudi kiranya untuk meminjamkan pendengarannya, meminjamkan kefokusannya guna mendengarkan apa yang nanti insya Allah akan kita sampaikan hingga akhir waktu yang sudah kita janjikan. Kiranya juga mempersiapkan alat yang biasa digunakan seorang thalibul ilmi, pena serta buku tulisnya. Serta tak lupa kita sampaikan bahwasannya kiranya akhwat dan ibu-ibu yang sedang memakai niqab kiranya dapat dibuka agar teman sebelah dapat mengetahui, oh ini si fulan, oh ini si anu, afwan fulanah maksudnya. Ya, biar nggak keliru. Nanti ketika di luar tahu fulanah hadir, fulanah ghaibah. Nah, bagi yang cerah kali ini, ya, alhamdulillah cahaya matahari atau sinar matahari tidak terlalu menggigit di kulit. Alhamdulillah, ini termasuk nikmat Allah. Kita bisa bertemu kembali di majelis ini, di masjid yang kita cintai ini, Masjid Ihsan. Mudah-mudahan kita dapat membahas pembahasan mengenai yang sudah ditetapkan, yaitu tentang tema syiar yang kian pudar. Hadirat,
Kita sadari atau tidak kita sadari, sekarang kita lihat dan kita perhatikan banyak sekali kaum muslimin, andai kata dia berpapasan, andai kata dia bertemu dengan muslim atau muslimah yang mungkin barangkali sejenis dengannya, identik acuh tak acuh, betul? Identik kurang memperhatikan keadaan saudaranya. Walau barangkali dengan hanya menebar salam. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimat, termasuk di antara syiar Islam adalah menebarkan salam, saling memberi doa antar satu dengan yang lain, antara muslim dengan muslim lain, antara muslimah dengan muslimah lain. Dia sadari, dia ketahui yang ia temui adalah seorang yang telah memeluk agama Islam, apakah dari lahirnya ataukah dari pertengahan jalan dari kehidupannya. Terkadang yang kita temui di zaman ini adalah banyaknya di antara kita yang justru tak akrab dengan kalimat salam. Assalamualaikum, barang yang ringkas, simple, namun berat di lisan kita untuk menyampaikan dan mengucapkan kepada saudara muslim dan muslimah lainnya. Malah justru sering menggunakan kalimat-kalimat yang sedikit modern. Apa? Bro, like, hi guys. Apalagi nih ibu-ibu yang sering tampil di medsos. Hello guys, kita sekarang di sini. Maaf ya guys, masakannya seperti ini, ala kadarnya, dan lain sebagainya. Atau mungkin barangkali untuk sama akhwat, hi ladies. Atau mungkin barangkali dengan isyarat-isyarat lainnya, yang ini termasuk di antara syiar agama lain. Apa? Contohnya adalah sekedar hanya melambaikan tangan, tanpa mengucapkan atau tanpa bersuara dengan kata-kata apapun, hanya melambaikan tangan. Dan ini identik dengan kebiasaan Yahudi, melambaikan tangan kepada orang yang dia temui. Dan lebih parahnya mungkin barangkali, dan ini termasuk di antara yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini termasuk di antara hak yang diterima seharusnya seorang muslim, dan kewajiban itu sendiri dari seorang muslim lainnya, yaitu mengucapkan salam di hadapan mereka ketika bertemu. Tidakkah kita sudah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hakul muslim alal muslim sittun. Hak dari seorang muslim berarti ada yang harus dia terima, karena hak dia. Arti hak sesuatu yang diterima, berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya, ada yang harus melaksanakannya, sehingga ada orang lain yang menerima kewajibannya. Siapa? Muslim lainnya. Andai kata ada dua orang, A dengan B, si B berhak mendapatkan salam dari si A, maka si A yang wajib mengucapkan salam, Assalamualaikum. Di antara hadis Nabi tadi lanjutannya adalah idza laqitahu fasallim alaih. Apabila andai kata engkau berjumpa dengan muslim lain, salim, Assalamualaikum ya akhi, Assalamualaikum ya ukhti. Atau sesuaikan dengan domirnya, assalamu alayka ya akhi, assalamu alayki ya ukhti. Bu, assalamu alayki. Nah, ya, atau dengan teman-temannya, terutama yang thalibat, ya. Dan mungkin barangkali kita di pondok pesantren ini alangkah lebih senangnya orang yang berkunjung berziarah kemari kalau setiap bertemu dengan thalibatnya
Tholibat pesantren ini, Masya Allah, disambut dengan salam. Assalamualaikum, ahlan. Disambut lagi dengan kata-kata yang lain. Ada yang perlu dicari, ada yang perlu dibanting, bantu. Misal, ya. Nah, rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi ini yang patut kita sadari, dan banyak muslim lain lalai terhadap syiarnya sendiri. Makanya kita sebut dengan syiar Islam yang satu ini semakin hari semakin pudar. Bahkan yang paling cukup menggelitik ini terjadi pada orang-orang yang mengaku sudah mengaji lama, sudah bermanhaj di atas manhajnya para salafus saleh. Malu dong, jumpa kawan cuman tegur, "Nandile, ngapain bu?" Dijawab, "Emang nggak nengok?" Ucapkan assalamualaikum. Ini karena sebab di antara besarnya kita, di antara kelirunya kita tidak paham apa makna salam itu sendiri, sehingga dia lupa ini syiarnya sendiri, syiar agamanya sendiri, yang dia itu adalah orang yang beragama Islam yang telah mengucapkan kalimat syahadatain. Ma'asyiral muslimat, salam yang selama ini gemar kita lupakan berasal dari kalimat salima yaslamu. Salima yaslamu salaman atau salamatan. Apa artinya? Banyak maknanya yang terkandung. Bisa diartikan al-bara'atu minal uyubi wal afat, berlepas diri dari cela, dari aib, ya, dari kecacatan, dan wal afat, dari juga gangguan. Artinya ketika kita ucapkan semoga engkau terhindar dari cacat diri, aib diri, ataupun gangguan-gangguan, yang artinya Allah menjagamu itu semua. Atau bisa diartikan al-amnu wal tumakninah, keamanan dan ketenangan. Artinya apa? Ketika kita bertemu, semoga Allah menurunkan ketenangan dan keamanan untuk dirimu. Senang bukannya menerimanya? Tentu, karena doa. Tidakkah kita mengetahui bahwa doa silahul mu'min? Doa itu senjata bagi orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya kalau kita bertemu dengan teman-teman, ada dia berbuat apapun, wah kan jazakallahu khairan. Ya, jangan cuma kalimat syukran, tidak terkandung doa di dalamnya. Atau mungkin barangkali ketika berpisah, cuman disampaikan kolbun fitorik gitu ya. Ya, apa kolbun fitorik bu? Kalau simpelnya zaman sekarang TTDJ katanya, hati-hati di jalan. Padahal lebih afdolnya apa? Bukan hanya kalimat ihdar fitorik, tapi fi amanillah. Ya, fi amanillah. Semoga Allah selalu menaungimu dengan keamanan selama di perjalanan. Nah, atau dengan makna yang lain, salima yaslamu mengandung makna as-salamatu minasyarr, keselamatan dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang mungkin barangkali bisa menimpa dirimu hari ini. Wah, ini penting juga. Jadi kita tahu, oh selamat. Berarti selamat dari gangguan, selamat dari aib, selamat dari kecacatan. Ya, ini makna daripada kalimat salam. Nah, jadi jangan sementang kita sudah jarang ngucapin salam sampai lupa gitu kan. Tujuan daripada salam itu
sendiri. Bahkan ibu-ibu, assalamualaikum terkandung makna yang cukup dalam dari rangkuman semua makna yang sudah kita paparkan tadi barusan, adalah ad-du'a lakumus salamata wal amn. Naam, ad-du'a lakum bis salamati wal amni. Doa untuk kalian, untuk siapapun yang ditemui dengan keselamatan dan keamanan. Wallahi ibu-ibu, rasa aman ini lebih berharga daripada rasa sehat. Keamanan jauh lebih berharga ketimbang rasa sehat. Lihat, saudara-saudara kita muslim yang lainnya berada di beberapa negeri yang mungkin barangkali mereka sedang mengalami penjajahan sekarang. Kita sebut dan contohkan adalah di Palestina. Mereka, di antara mereka juga ada yang mengalami, ada yang mendapatkan nikmat kesehatan. Namun sehatnya mereka seperti tidak ada gunanya, karena nyawa mereka sewaktu-waktu bisa terancam, bisa terusik ketenangan mereka. Oleh karenanya keamanan adalah termasuk nikmat yang mereka harapkan muncul dan terus menyertai mereka di negeri mereka. Dan juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Aminan terlebih dahulu. Siapa yang pagi harinya aman di rumahnya. Aman yang disebutkan oleh Rasul pertama kali. Mu'afan fi jasadihi baru disebutkan sehat. Ibu dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di samping banyaknya kita yang tidak tahu makna dari salam hingga dia sedikit melupakan syiar Islam itu sendiri, karena dia juga lupa tentang kedudukan salam terhadap di sisi agama kita. Kedudukan salam, apa sebenarnya kedudukan salam? Yang insya Allah akan kita bahas ada beberapa poin. Boleh kiranya dicatat. Kedudukan salam di dalam Islam termasuk di antara kewajiban dan hak muslim yang terjaga. Kewajiban dan hak muslim yang terjaga. Mungkin adik-adik sudah hafal hadis Nabi yang tadi disebutkan, hakul muslim alal muslim sittun. Di dalam riwayat yang lain, hakul muslim alal muslim khamsun. Ya, hak seorang muslim dari muslim lainnya ada 6, ada yang 5. Ala kulli hal maknanya sama, hanya ada tambahan 1 poin di antara keduanya. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu, berjumpa, ucapkan salam kepada mereka yang engkau temui. Coba ibu-ibu ketika bertemu dengan ibu yang lainnya, coba sampaikan salam. Apa yang timbul? Seolah beliau telah peduli terhadap hidupku. Begitu bukan? Seolah hidup ini nggak cuma sendirian, berarti ada orang lain yang mau perhatian dengan kehidupan kita, dengan berdoa yang baik terhadap kita. Nah, yang kedua, di antara bentuk kedudukan salam di sisi Islam, ia termasuk syiarnya para nabi. Syiarnya para nabi. Nabi-nabi dahulu mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surah As-Saffat banyak Allah sebutkan. Ayat 79. Surah As-Saffat ayat 79, 109, ya, surah As-Saffat ayat 79, 109 dan 120. Allah sebutkan salamun ala Nuhin fil alamin. Keselamatan terhadap Nabi Nuh di seluruh alam. Nah, ini sering banyak orang gunakan apa? Untuk doa supaya nggak kena gigit ular. Ya, di semak-semak biar dia nggak digigit hewan-hewan yang sedikit berbisa. Baca doa ini katanya. Ini fitnah terhadap syariat Islam. Tidak ada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal demikian. Salamun ala Nuh fil alamin.
Ya. Nah, ayat 109, salamun ala Ibrahim. Keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Ayat 120, salamun ala Musa wa Harun. Keselamatan terhadap Nabi Musa dan saudaranya Harun. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan Nabi kita yang pertama Adam alaihissalam juga telah menyiarkan salam ini terhadap kalangan-kalangan malaikat. Mungkin bisa dibuka nanti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, khalaqallahu Adam, kata Rasulullah. Allah telah menciptakan Adam. Ala suratihi tuluhu sittuna dira'an. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuknya pertama kali, ibu-ibu, tingginya 60 hasta. Hasta itu kurang lebih sekitar ya hampir-hampir ke berapa, ibu-ibu? 40 cm ya. 60 hasta. 40 cm. Jadi andai kata kalau 40 cm satu hasta, maka tingginya Nabi Adam dikali 60, 40 cm kali 60 hasta. Itulah tingginya Nabi Adam. Berarti berapa? 2400 cm. Sama dengan 24 meter tingginya Nabi Adam. Wow. Seberapa itu? Adik-adik tahu 24 meter seberapa? Nah, andai kata bangunan kita sudah 2 lantai, mungkin 24 meter itu masih lebih tinggi lagi daripada lantai 2. Dan tingginya Nabi Adam sebagai contoh tingginya kita semua nanti di akhirat. Semua kita akan dibangkitkan dalam bentuk Nabi Adam, seperti Nabi Adam tingginya 60 hasta semuanya. Mungkin kurang lebih seperti tingginya pohon kelapa. Ya. Falamma khalaqahu qala, ketika Allah menciptakan Adam, maka Allah pun berfirman terhadap Adam, ilhaq fasallim ala ulaika nafari minal malaikah. Wahai Adam, segera beranjak menuju kepada beberapa daripada kumpulan para malaikat dan ucapkan salam terhadap mereka. Ucapkan salam terhadap mereka. Bimakna salam itu sudah ada dari masa penciptaan Nabi Adam pertama kali. Dan yang pertama kali mendapatkan kalimat salam dari Adam alaihissalam adalah malaikat. Fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Dengarkan. Ini bentuk perhormatanmu dan penghormatan yang nantinya akan terus dilazimkan oleh keturunanmu, wahai Adam. Alhamdulillah, sekarang kita termasuk di antara yang masih melazimkan syiar ini. Mudah-mudahan yang di masjid ini Allah rahmati dan tidak ada yang sampai membuat syiar ini pudar. Ustadz, malu kadang. Iya, memang begitulah di zaman sekarang. Berbuat baik malu. Berbuat jahat berani, ya. Berbuat kebajikan malu, dibilang solehah. Berbuat keburukan tampak di medsos tanpa memakai penutup aurat, bangga. Ngapain harus malu? Ini hari apa, ibu-ibu? Adik-adik tholibat, hari Ahad. Nah, sepanjang perjalanan tadi ada beberapa orang yang anak temui, ya, tampaklah mereka dengan bangganya menenteng Injil mereka masuk ke dalam gereja mereka. Tuh, bangga mereka. Kita akhwat, kalau pulang liburan, ada yang bangga nenteng Al-Quran, malu Ustadz. Kalau bisa disimpan, bagus-bagus, betul. Seharusnya kalau bisa lemarinya dibawa, digotong gitu kan, nampak Al-Qur'annya itu. Kalau bisa. Bangga. Jangan malu. Kalau bisa kita pertama kali yang menerapkan hal ini, terus diikuti sama teman-teman yang lain, walhamdulillah.
buat pengaruh yang baik. Ya, adik-adik kalau di rumah liburan pakai jilbab besar sesuai dengan ketentuan syariat, menutup aurat, mudah-mudahan temennya malu kalau deket-deket sama kita, nggak menutup aurat juga. Akhirnya apa? Ketularan yang baik, kasih virus yang baik. Jangan pula kita yang terikut arus, pulang tanggal semua, jilbab besar tanggal, pakai jilbab segi 4, kaos kaki tanggal, jubah gamisnya tanggal, ganti pakai baju tidur. Wal'iyadzubillah. Nah, oke, kembali lagi kepada pembahasan. Kata Allah, kata Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat, assalamu alaikum. Ya, kata para malaikat, assalamu alaikum. Dan para malaikat menjawab, assalamu alaik wa rahmatullah. Ya, boleh nggak seperti ini? Boleh. Kalau kita menjawab salam dari orang lain, assalamu alaik wa alaikassalam. Nah, boleh juga dengan ucapan yang sama, assalamu alaik juga. Yang pasti ada jawaban balasan dari setiap doa. Nah, kalau ada yang mengantuk, mungkin barangkali silahkan keluar ambil air wudhu biar lebih fokus kembali. Nah, poin yang ketiga, kedudukan salam di dalam Islam adalah salam itu menjadi ucapan penduduk surga. Salam sebagai ucapan penduduk surga. Ya, poin ketiga, kedudukan salam di dalam Islam. Dalam surah Ibrahim ayat 23, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa udkhilal ladzina amanu, dan akan Allah masukkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beramal soleh juga masuk. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Beramal soleh dan beriman ini sama-sama berat di masa atau di zaman fitnah seperti sekarang melakukannya. Ya. Beramal soleh, kedua-duanya Allah akan masukkan ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dari puncaknya yaitu Firdaus. Ya, jadi Firdaus dengan surga-surga lainnya itu seperti Firdaus berada di tengah tapi paling atas, seperti gunung. Dan dari puncak Firdaus tadilah mengalir ke bawah ke surga-surga yang lain. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk ke dalam surga-surga yang berada di dalamnya, dan aliran sungainya dari puncaknya, dari Firdaus. Nikmat bukan? Dan di antara banyak air sungai, nanti ada yang terbuat dari susu, ada yang terbuat dari madu. Ya, selama ini kita lihat ya, sungai-sungai kita, Sungai Asahan, mungkin warnanya aja kayak susu, tapi kalau diicip nggak ada manis-manisnya. Ya, nah mungkin ibu-ibu lihat apa ya kan? Lihat sungai diicip ada manis-manisnya Ustadz, kalau nengok suami sendiri, itu baru paten. Nah, ya, jadi ala kulli hal Allah ciptakan hal demikian untuk menyemangati hamba-hambanya yang sedang hidup di dunia ini, guna menjemput karunia dari Allah, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal, tidak keluar darinya kecuali nantinya ada hal-hal yang menjadikan mereka keluar dari surga. Ya, bi'idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Jadi
semua itu atas izin Allah, Rabb mereka. Jadi kalau Allah nggak meridhoi, maka jangan coba-coba untuk masuk ke dalam surga, dan nggak akan mungkin nanti di akhirat masuk surga dengan sendirinya kecuali perintah Allah. Tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan penghormatan mereka nanti di surga adalah salam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita yang melazimkan kalimat salam, Allah mudahkan masuk ke dalam surga dengan salam juga. Sebagian menyebutkan salam ini adalah keselamatan. Masuk ke dalam surga dengan mendapatkan doa-doa keselamatan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Yang keempat, kedudukan salam di dalam Islam adalah menjadi kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Mana buktinya? Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah masuk ke dalam surga Allah sampai beriman. Surga hanya boleh dimasuki orang yang beriman. Cocok dengan ayat yang sebelumnya. Dalil sebelumnya, tidaklah masuk ke dalam surga Allah, kata Nabi, kecuali orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah beriman di antara kalian sehingga kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Berarti dua. Gak dapat iman kecuali dengan cinta. Gak dapat surga kecuali dengan iman. Jadi beruntut dia. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau ndak aku tunjukkan kepada kalian, kalau kalian berbuat demikian maka akan saling mencintai, yang nanti akan mendapatkan keimanan, lalu keimanan tadi menjadi modal masuk ke dalam surga Allah. Jadi mana kuncinya yang paling puncak? Kata Rasulullah, afsyus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Secapek dipajak pula. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Nah, ya apa boleh buat? Inilah ketentuan syariat kita. Namanya kita hidup di dunia, di zaman yang sudah banyak manusianya, populasi manusia sudah semakin banyak. Nah, jadi dengan salam mendapatkan cinta, dengan cinta akan menambah keimanan, dengan keimananlah tadi modal menuju surga Allah. Sehingga kedudukan salam ada pada puncaknya, yaitu keimanan yang menjadikan dia masuk dalam surga. Artinya orang yang sering menebarkan salam berkemungkinan berkesempatan masuk ke dalam surga Allah. Paham sampai sini? Tadi kan sudah Anda sampaikan. Coba ibu-ibu saling ngucapin salam. Assalamualaikum. Timbul nggak rasa cinta? Wallahi ibu-ibu buktikan, dan ini sudah sering kita lakukan. Jangankan untuk perkara salam yang terlalu masya Allah karena syariat Islam. Terkadang orang yang asing kita hanya tegur, Pak. Yang awalnya mukanya terlipat begitu kan, merekah kemudian. Ya. Nah. Jadi kalau tebar pesona sama sejenis kan nggak masalah. Ya. Ya, tebar pesona sesama sejenis, maksudnya tebar sapaan, Pak, ya, Bang, gitu kan. Kalau ada yang perempuan, mungkin ibu-ibu juga, Kak. Ya, awali setiap pengawalan itu sulit, makanya hanya Allah pilih orang-orang yang terpilih. Nah, rawahu Muslim. Dan juga kedudukan salam karena dia termasuk, nah inilah dia,
syiarnya Islam dan identitasnya. Syiar Islam dan identitasnya. Ya. Kalau mau lihat Islamnya bagus dari seseorang, tengok dari kalimat yang dia ucapkan ketika pertama kali bertemu. Jangan kita kata fulanah bagus, fulanah alimah, walaupun beliau adalah seorang guru besar, walaupun beliau yang sering dipanggil sebagai ustadzah, afwan, kalau ucapan yang diucapkan pertama kali belum kalimat yang menjadi syiar Islam, yaitu salam. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah ibnu Amr, semoga Allah meridhai keduanya, anna rajulan, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat. Ya, ada para sahabat, ada beberapa di antara mereka, satu di antara yang bertanya kepada Nabi, ayyul islami khair, Islam yang bagaimana yang baik ya Rasulullah, kata sahabat tadi. Maka Nabi menjawab, tut'imu ta'am. Ini yang suka kasih makan makanan. Apakah orang miskin dengan niat sedekah? Apakah orang kaya dengan niat memberi hadiah? Ini ibu-ibu tolong catat. Ini sering kita jumpain hal-hal demikian. Males kasih makan orang kaya, dia lebih kaya daripada anak. Wallahi, inilah miskinnya kita pengetahuan tentang adanya istilah hadiah, hibah kepada orang yang lebih kaya dari kita untuk menambah rasa cinta. Tahadu, tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka akan saling cinta kalian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahadu, tahabbu, saling kasih hadiah. Ustaz nggak usah kasih hadiah, dia pun bisa beli sendiri. Wallahi, inilah kelemahan kita. Datang berkunjung ke rumah orang yang lebih berekonomi ketimbang kita, bawa sesuatu, Masya Allah, ternyata nambah cinta. Ustadz yang pertama agak sedikit diejek Ustadz, coba lagi yang kedua, coba lagi yang ketiga, sampai benar-benar dia luluh hatinya dan menganggap, oh fulan ikhlas memberiku, agar kiranya timbul rasa cinta, hubungan yang cukup mendalam antara kita dengan mereka. Nah, itu dia. Ya. Ustadz, kami kan santri Ustadz, kadang-kadang nggak punya modal Ustadz, kalau nggak dikiriman sama orang tua maka nggak mungkin bisa ngasih. Ketika dikirim sama orang tua baru, apa dikirimi? Alhamdulillah Ustadz, dapat sartika. Apa itu sartika? Adik-adik yang apa? Tolibat tahu sartika? Nah, sambal teri kacang. Ya, sambal teri kacang. Ya udah makan bareng walaupun cuma sambal teri kacang, alhamdulillah. Seneng. Kami nggak punya sesuatu ya kecuali inilah Ustadz yang bisa dibawakan. Fulanah sering kasih yang lebih. Gak apa-apa, seberapa mampu kita. Kalau bisa saling berbagi, saling gantian, inilah bentuk yang nantinya akan terpupuk dengan baik rasa cinta antar sesama muslimah. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama tut'imut ta'am, menunjukkan Islamnya baik pertama kali adalah sering memberi makanan. Lalu orang yang memberi makanan seharusnya mendapatkan doa dari orang yang diberi makanan. Orang yang diberi makanan berdoa, apa doanya? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang memberi makan kami, dan berilah minum orang yang senantiasa memberi minum kami. Ya, ketika buka bersama, buka puasa bersama, bukan modal dari kita, ternyata ada donatur yang memberikan, doakan donatur tadi walaupun mereka tidak mengetahui doa kita. Allahumma at'im
man at'amani wasqi man saqani. Yang kedua, tanda baiknya Islam seseorang adalah taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam terhadap orang yang kita sudah sering biasa muamalah dengan mereka, alias orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Ustadz, anak nggak tahu dia siapa, kayaknya ragu yang ngucapin salam. Ucapkan salam, paksa. Kesempatan nggak datang 2 kali. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Yang penting nampak dia berjilbab, ya kan? Nampak dia pakai niqab, udahlah muslimah. Di Indonesia masih bisa dibaca. Kalau di luar negeri belum tentu, apalagi negeri banyak kan mayoritasnya kafir. Bisa jadi dialah Kristen Ortodoks. Ya, Kristen Ortodoks yang masih tetap menggunakan syariat-syariat Nabi yang mereka ajarkan, Nabi yang mengajarkan kepada mereka. Ya. Bahaya, sering tertipu seseorang terhadap Kristen Ortodoks ini ya. Nah, taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Nih, seorang muslimah harus mengetahui hal ini. Nah, agar kita tahu bahwa salam ada kedudukannya di sisi Islam. Ada berapa poin tadi? 5 poin. Nah, kita masuk kepada keutamaan salam sehingga kita menyadari agar salam tadi terus kita ucapkan dan tidak semakin pudar. Keutamaan salam itu sendiri yang sudah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu yang pertama kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Inilah keutamaan salam. Orang yang senantiasa mengucapkan salam mendapatkan kesempurnaan iman. Yang kedua, besarnya pahala salam. Besarnya pahala salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi 3 orang pemuda yang masing-masing datang dengan versinya, dengan caranya. Orang yang pertama datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari mengucapkan Assalamualaikum. Sampai situ. Assalamualaikum. Maka Nabi mengatakan waalaikumsalam sembari menyebutkan ashrun 10. Orang yang kedua mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Nabi mengatakan ishrun. Orang yang ketiga datang menghadap Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab salasun. Apa maksud daripada ashrun, ishrun dan juga salasun? Setiap kata yang dia ucapkan memiliki nilai pahala. Andai kata dia ucapkan hanya assalamualaikum, maka mendapat nilai 10. Pahala 10, kebajikan 10. Apabila ia ucapkan assalamualaikum warahmatullah, 20. Andai kata dia melengkapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. Pilih yang mana? Yang 30, tapi kadang-kadang payah. Betul nggak ibu-ibu? Payah, jelimet Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dibilang, mau ceramah ya Bu? Nah, enggak, inilah bentuk syiar kita. Kalau memang bisa, yang panjang, panggil yang panjang. Pahalanya semakin besar. Kalau tidak bisa, paling tidak jangan tinggalkan pahala ini. Karena besarnya pahala. Andai kata 1 hari kita temui ada 10 orang, maka 100 bagi kita pahala. Dan yang ketiga keutamaan salam adalah termasuk di antara salamnya penduduk surga. Nah, yang tadi juga kita sudah singgung tentang orang-orang yang menduduki surga Allah, nantinya ucapan mereka adalah salam. Dan yang terakhir, pembahasan terakhir insya Allah adalah bagaimana sih sebenarnya adab berucap salam sehingga kita nggak mau meninggalkan salam itu sendiri.
dan lebih baik bertata krama dalam menyampaikan salam? Perhatikan yang pertama ibu-ibu dan akhwat thalibat, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hendaklah kita membalas salam dengan baik. Membalas salam dengan baik. Inilah adab yang pertama. Bagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 86. Surah An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Andai kata diucapkan kepada kalian huyyitum, kata-kata penghormatan, yaitu di dalam Islam tahiyyah adalah tahiyyatu fiha salam. Salam adalah tahiyyah kita. Makanya kita kalau sudah tahiyyat ibu-ibu ya, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, dan seterusnya. Jadi tahiyyah kita, ucapan salam kita, ucapan penghormatan kita dalam Islam adalah salam. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin, dengan kalimat penghormatan yaitu kalimat salam, fahayyu bi ahsana minha, maka balas tahiyyah mereka dengan yang lebih baik. Bagaimana? Andai mereka mengucapkan kepada kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau bisa lebih panjang. Kalau mereka ucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau mentok mereka ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak ada lagi tambahan, ya udah mentok paling enggak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 86 tadi, kalau bisa hayyu bi ahsana minha, dibalas dengan yang lebih baik, aurud duha, atau yang semisal. Assalamualaikum ukhti, ibu. Waalaikumsalam adek, nak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ibu-ibu, adik-adik, ada salam-salam yang nggak butuh jawaban, jangan minta jawaban ya. Ya. Kenapa Ustadz? Ada tempat-tempat yang kita mengucapkan salam, jangan berharap jawaban. Pertama di antaranya di masjid. Maksudnya ketika masuk masjid kita seolah-olah mau akrab gitu kan sama orang lain. Masuk masjid, assalamualaikum. Jangan mengharap jawaban. Nah, yang kedua, ada yang tahu? Di kuburan. Masa iya nanti orang kuburan bangkit? Waalaikumsalam ukhti, bahaya. Hah? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Bangkit mereka. Waalaikumsalam. Nah, langsung lari 1000 langkah. Ya, jadi ada tempat-tempat yang kita jangan harapkan salam balasan. Jadi kalau di rumah, di masjidnya memang kita ketemu orang per orang langsung, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung ke orangnya ya, bukan ke semua jamaah yang duduk ya. Nah, kalau di kamar mandi bagaimana? Assalamualaikum, kita lagi di kamar mandi. Jawab nanti ketika keluar. Waalaikumsalam, karena menjawab salam hukumnya wajib. Wajib. Kalau menjawab menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, wajib kifayah. Nah, wajib, tapi wajib kifayah. Artinya kalau misal nih kita lagi ngaji nih sekarang, ada tadi ngucapin salam di awal dan nanti insya Allah ditutup dengan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misal. Maka kalau dari 10 yang ngucapin salam cuma 5 ataupun cuma 1 orang, maka yang 9 atau yang 5 sisanya terbebas dari dosa. Ya.
Tapi kalau ndak ada yang ngucapin babar blas, ya siap-siap konsekuensinya dapat dosa. Nah, apalagi nih ibu-ibu, anak tambahin yang sering terjadi adalah ketika ada seseorang mengucapkan salam di grup WA. Nih, PR besar. Di grup WA ngucapin salam dan kita banyak semua gak penting. Ingat satu hal, ini hak dia mendapatkan jawaban dari kita, balasan dari kita, kewajiban kita membalasnya. Waalaikumsalam. Sesuaikan. Ustadz kan ada pendapat Ustadz yang mengatakan kalau kita mendapatkan pesan ketika assalamualaikum boleh kita balasnya dengan lisan. Pertanyaan ana, apakah mungkin dia mengetahui jawaban lisan kita? Apakah kita tidak khawatir dengan kita menjawab melalui lisan, padahal dia mengucapkan dengan tulisan, tidak timbul rasa suudzon dia terhadap kita? Jawab dengan hati yang tulus. Apa yang harus kita berbuat? Jawab dengan ketikan yang sama. Karena kaidah fikih mengatakan al-kitabu kal khitab. Tulisan itu mewakili ucapan. Andai dia mengucapkan dengan tulisannya, maka kita balaskan dengan tulisan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang kan udah gampang. Ada typo diketikkan. Ketika ketik satu, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung muncul warahmatullahi wabarakatuh. Ketik. Tak perlu terus banyak. Yang penting dia tahu kita membalas salam dia. Selesai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perhatikan. Terkadang ini hal yang sering melanda seorang asatidah, seorang ustadzah, mentang-mentang dia lebih berilmu, mengambil pendapat ini dan itu. Maaf, ucapan Imam Malik lebih utama ketimbang hal demikian. Apa kata Imam Malik? Kullu qaulin yuqbal wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Sembari menunjuk kuburan Nabi Muhammad, semua ucapan bisa diterima dan ditolak. Mengenai salam tadi ya, boleh dengan menjawab setelah lisan. Kecuali pemilik kuburan ini yaitu Rasulullah, ucapannya jangan ditolak, hanya harus kita terima. Ya, jadi salam dijawab dengan. Yang kedua, ibu-ibu perhatikan, randomnya manusia, pola pikirnya mereka random. Kenapa demikian kita katakan? Karena sebagian mereka menguji kita. Terkadang mereka membuat ulah untuk menguji kita. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Kita jawab langsung, saya baik-baik saja, tanpa mengindahkan kalimat salamnya. Ups, dia punya jawaban terhadap tingkah kita, perilaku kita. Fulan tidak terbiasa dengan menjawab salam. Perlu berhati-hati. Ingat, kita ingatkan, manusia itu random pola pikirnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan yang terakhir adalah seharusnya kita memperhatikan bab yang ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau yang disebut nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Nabi menyebutkan yusallimus saghiru 'alal kabir. Seharusnya adab dalam mengucapkan salam, yang kecil ngucapin salam ke yang lebih besar, yang muda terhadap yang lebih tua. Wal marru 'alal qa'id, yang berjalan terhadap yang duduk. Ada yang berjalan, ada yang duduk, maka yang berjalan lebih utama untuk mengucapkan salam terhadap yang duduk. Yang ketiga, wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit terhadap yang banyak, yang cuman 2
terhadap yang jumlahnya 5. Nah, jadi dengan ini semua mudah-mudahan kita bisa menerapkan dan menjadikan syiar yang kian hari kian memudar ini menjadi kian hari kian gemerlap. Kian hari kian menerangi Islam kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Islamnya baik. Ayul Islami khair, Islam yang baik tadi apa? Termasuk diantaranya adalah afsyus salam bainakum, mengucapkan salam di antara kalian, yaitu taqra ala man arafta wa man lam ta'rif, mengucapkan salam terhadap yang dia kenal dan yang tidak ia kenal. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi ana dan juga terhadap muslimah, ibu-ibu dan akhwat sekalian. Barakallahu fikunna. Kalau ada pertanyaan maka silahkan ditanyakan.